Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini Kevin dapatnya dari komentar sahabat kebahagiaan yang mungkin kalian tuh kayak ngerasa bahwa apa sih yang sebenarnya terjadi? Padahal dia sudah menikah, kenapa masih berharap, dan ada apa dengan pernikahannya dia? Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Dia yang pada dasarnya sudah menikah, kenapa masih berharap dengan kamu? Dan sebenarnya ada apa dengan pernikahannya? Ini untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin kasus dan temanya sama. Untuk sahabat kebahagiaan yang kasus dan temanya sama. Jadi nggak semua ini harus pembacaan untuk kalian ya. Tergantung kalian lihat temanya mana, judulnya mana yang cocok buat kalian. Kita tarik dulu untuk energinya. Signifikator. Ini adalah energinya dia di dalam sebuah pernikahannya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kita akan cek untuk signifikatornya. Dia di dalam sebuah pernikahannya. Dan seperti apa untuk energinya dia? Kita akan cek bersama-sama untuk kartu yang pertama. Oke, sahabat bagian kartunya adalah Six of Pentacle. Kalau berkaitan kenapa sih dia seperti ini padahal dia sudah menikah? Kenapa sih dia masih berharap sama kamu? Kenapa sih dia masih ngotot ngejalin hubungan sama kamu dan susah untuk ngelepasin kamu padahal kamu sudah sadar bahwa hubungan ini memang tidak baik? Pada dasarnya Kevin melihat di energi kartu Six of Pentacle ini tentang memberi dan juga menerima. Kali ini orang ini di dalam sebuah pernikahannya sepertinya mendapatkan sebuah rasa kecewa dari apa yang dia berikan dan apa yang dia terima. Dia seperti tak diakui. Dia seperti kurang mendapatkan sebuah perhatian yang khusus. Seakan-akan di dalam sebuah pernikahannya ini bukanlah sebuah kepuasan untuk diri dia. Apakah dia kurang di dalam menjalin sebuah kehidupan? Kartunya adalah Pentacle. Pentacle itu identik dengan uang atau masalah-masalah ekonomi. Ya mungkin asal mula kenapa dia bisa seperti ini berharap banget sama kamu. Mungkin ada kaitannya dengan masalah keuangan atau masalah ekonomi. Mungkin ada sesuatu hal yang berkaitan dari ketidakjujurannya dia dalam mengolah finansial. Atau mungkin juga sebaliknya pernikahannya dia ini karena ada sebuah tuntutan dalam ranah keuangan. Sehingga yang harusnya disampaikan, harusnya disolusikan dengan baik, tapi dia justru memilih untuk menghindar atau membahas tentang hal itu. Ini asal mulanya. Berarti ada masalah keuangan. Ya terkadang pernikahan itu memang bukan hanya sekedar menikah terus begitu saja. Masih banyak yang harus diselesaikan, yaitu terutama dalam masalah tanggung jawab dalam ranah finansial. Kalau berkaitan apakah orang ini bisa seadil-adilnya untuk berbagi jika memang kamu sudah terlanjur sama dia. Kevin rasa energi di sini dia tidak bisa berbagi. Walaupun mungkin kamu yang pihak perempuan, kamu mungkin sudah diajak sama dia. Kita nikah siri aja. Jangan mengiyakan dan jangan mudah mengiyakan di situ sahabat kebahagiaan, karena ini tidak menjamin dia bisa berbagi, dia bisa adil untuk kamu. Maka dari itu sahabat kebahagiaan, cobalah bisa menjadi seorang ratu.
di dalam kehidupan kamu. Kamu nggak bisa diduakan jika kamu adalah yang perempuan. Tapi jika kamu yang laki-laki di sini, jika dia mencintai kamu, ini adalah bentuk dari pelampiasan bahwa diri dia tidak bahagia, dia kurang mendapatkan sebuah perhatian dan juga sentuhan. Bahasa kasihnya orang ini adalah sentuhan jika dia adalah seorang perempuan. Dia kurang mendapatkan sentuhan, dia kurang mendapatkan sebuah kehadiran seorang suami. Makanya dia bisa tetap ngejalin hubungan sama kamu jika sahabat kebahagiaan di sini adalah yang laki-laki. Lalu untuk energi yang selanjutnya, yang sebenarnya terjadi. Oke, ada kartu Seven of Pentacle. Lagi-lagi kartunya Pentacle. Kartu Pentacle ini tentang ranah fisik sahabat kebahagiaan. Kalau berkaitan dari energi orang ini, dia pada dasarnya memang berharap ya pada kamu dan menunggu sesuatu, yaitu menunggu kamu di sini. Karena dia ngerasa bahwa apakah aku bisa selesai dengan masalah pernikahanku, sementara aku kurang mendapatkan sebuah kebahagiaan di sini. Ya, untuk kali ini memang aku sadar aku salah, aku berharap kepada kamu. Dan untuk bisa memastikan itu semua bahwa apakah kita bisa menikah bersama di sini, sepertinya susah bagiku untuk merealisasikan apa keinginan kita. Sahabat kebahagiaan yang terjebak di dalam hubungan spesial dengan dia, tadinya kamu itu cukup berempati sama dia. Kamu terlalu baik, kamu berempati sama dia. Dan kemudian orang ini kebawa perasaan sama kamu. Dan terjadilah sebuah hubungan cinta bersegi-segi di sini. Kali ini dia ngerasa bahwa dia kurang mendapatkan sebuah kenyamanan di dalam pernikahannya. Lalu dia berandai-andai, apakah di luar sana ada sesuatu hal yang menyenangkan untuk diriku? Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Page of Pentacle, sahabat kebahagiaan. Kalau dia beralasan bahwa aku dijodohkan, aku salah di dalam sebuah pernikahan, aku salah di dalam sebuah mengambil keputusan di situ, itu bullshit sahabat kebahagiaan. Dia sudah ngejalin hubungan semacam ini dengan pernikahannya. Jika dia baru menyesali untuk saat ini ada indikasi bahwa orang ini kurang bisa menerima kenyataan yang ada. Dia kurang bisa menerima segala sesuatunya dari permasalahan itu dan kurang bisa belajar untuk bisa menyelesaikan masalah dengan solusi. Kevin lihat orang ini seakan-akan ini bisa mengalami sisi puberitas berkali-kali. Dan kamu mungkin adalah bagian dari korban puberitasnya dia yang kesekian kali. Ketika mencintai kamu, ketika sayang sama kamu, suka sama kamu, gairahnya itu langsung meningkat sahabat kebahagiaan. Ya, di depan mata kamu dia seperti orang yang mampu. Tapi kenyataannya dia tidak semampu itu. Kalau kamu memaksakan hubungan dengan diri dia, mungkin kamu yang tekor. Ketiga kartunya di sini adalah kartu Pentacle. Pentacle itu identik dengan masalah finansial atau uang. Dan energinya dia adalah Page of Pentacle. Dia bisa punya modal yang besar nggak sih buat nikahin kamu? Ya modal ucapan, modal kata-katanya dia tuh memang seakan-akan bisa ngeyakinin kamu. Tapi untuk merealisasikan hal semacam itu, ya mungkin dia bisa pinjam duit sama kamu atau minta duit sama kamu. Jangan sampai kamu dimanfaatkan dalam ranah finansial. Untuk saat ini, Kevin lihat finansialnya dia itu lagi nggak baik-baik saja sih. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu King of Cup. Oke, dia sudah terlanjur bucin sama kamu. Yang sebenarnya terjadi, dia yang sudah menikah kenapa masih berharap dan ada apa dengan pernikahannya? Ternyata memang dia sudah terlanjur sayang sama kamu dan sudah terlanjur bucin sama kamu, sehingga dia itu mudah sekali berkeluh kesah sama kamu. Tapi kamu baru mendengar keluh kesahnya itu versinya dia tentang pernikahannya. Ya mungkin dia seperti membanding-bandingkan hidupnya, membanding-bandingkan pernikahannya dengan istrinya atau membanding-bandingkan dengan suaminya di situ. Tapi kamu perlu melihat kedua sisi, bukan hanya dari sisi dia saja. Dia beranggapan bahwa istrinya seperti ini, suaminya seperti ini, bla 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 bla. Apakah kamu harus percaya dengan diri dia? Coba misalkan kamu posisinya di sini adalah netral, kamu bisa mempertimbangkan segala sesuatunya bukan dari sudut pandang dia saja. Coba kamu berperan seperti pasangan sahnya atau istrinya atau suaminya dia. Kamu coba bayangkan kamu berperan sebagai itu. Pasti kamunya nggak mau divalidasikan, dibanding-bandingkan dengan siapapun. Atau dibanding-bandingkan dengan siapa yang paling berjuang, siapa yang paling baik, siapa yang paling buruk di situ.
Dia memang jago mengeluh, keluh kesah tentang pernikahannya sama kamu, yang membuat kamu tuh berempati sama dia. Dan kemudian dia terlanjur bucin sama kamu, karena dia merasa bahwa kamu adalah orang yang satu-satunya orang yang bisa membuat diri dia nyaman. Orang ini kesepian, sahabat kebahagiaan. Di dalam sepinya dia menemukan kamu. Dan dia berharap bahwa aku ingin kamu berada di sini untuk menemani aku. Tapi statusnya, sahabat kebahagiaan, kamu cuma nemenin dia doang. Sedangkan diri dia kartunya adalah king. King pasti ada pasangan, pasangannya adalah queen. Queennya dia itu masih ada di sampingnya, atau ikatan komitmennya dia itu masih ada. Tidak mudah begitu saja dia untuk memutuskan koneksi pernikahannya atau bercerai atau berpisah. Dan mungkin kali ini peran sahabat kebahagiaan yang mungkin sudah menyadari bahwa hubungan ini nggak baik, dan mungkin kamu sudah sadar, kayaknya aku cuma nemenin dia doang kalau lagi sedih atau kalau lagi susah. Dan kartu pentakelnya ini muncul 3. Indikasinya jangan sampai kehadiran kamu itu hanya dimanfaatkan sebagai persinggahan sementara. Ini adalah yang terjadi yang sebenarnya dia dengan pernikahannya. Lalu kita akan cek untuk unsur-unsur kartu selanjutnya. Oke, Kevin pakai kartu ini. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Perjalanannya dia, seriuskah dia sama kamu? Bisakah dia meyakinkan kamu? Apa yang terjadi pada diri dia jika kamu memilih menyudahi? Bagaimana perjalanannya? Kita cek untuk energinya dia. Sahabat kebahagiaan, kartunya adalah Page of Water. Kalau berkaitan dalam hubungan semacam ini, orang ini sudah pakai hati sama kamu ya. Sudah pakai hati. Kalau sudah pakai hati, dia serius nggak sih sama kamu? Secara emosional orang ini memang suka sama kamu, tapi belum tentu cinta. Suka dan cinta ini sesuatu hal yang berbeda, sahabat kebahagiaan. Kalau cinta pasti merawat, pasti memahami, pasti menghormati, pasti menghargai. Kalau suka, ya mengambil sesuatu hal yang menurut dia ini dia sukai. Dia suka sama kamu pertama adalah dalam ranah fisik. Karena signifikator kita adalah elemennya tanah, mengindikasi tentang fisik. Dia suka sama kamu karena fisik. Lalu suka sama kamu karena apa? Ini adalah pentacle atas, yaitu tentang manifestasi dalam ranah finansial atau keuangan. Ini dia suka. Lalu dari segi perhatian, dia suka sama kamu dari perhatian, dari empati. Dan inilah yang membuat diri dia terlanjur sayang kepada kamu. Kevin melihat dia bisa membuat kamu tuh kayak ngerasa bahwa kayaknya aku jauh lebih baik ketimbang pasangan sahnya. Mungkin kamu sempat berpikir seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena kamu mendengar cerita dari dia, dan kamu tidak mendengar bagaimana pasangan sahnya menghadapi dia. Jika sahabat kebahagiaan kayak merasa bahwa sepertinya aku adalah pantas untuk diri dia, karena pasangan sahnya kayak gini. Berarti kamu sudah kebawa omongan atau kebawa apa yang dia ceritakan. Itu baru versinya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Sahabat kebahagiaan, itu kan elemennya adalah tanah atau fisik. Kedua kartu ini adalah Page. Ini ada kartu Page of Water. Di sini ada kartu Page of Earth. Indikasi orang ini memang bisa puber sekian kali. Page itu adalah energi muda. Ya. Dia mencintai kamu kembali muda. Dia punya rasa percaya diri yang sangat-sangat tinggi banget.
Dan mohon maaf nih, kalau misalkan dia adalah NPD dan kamu empati, lebih baik kamu segera lepas dari orang ini ya. Kalau misalkan dia adalah NPD atau narsistik, kamu harus lepas. Kenapa? Karena kamu bisa dikuasai oleh dia. Dan dia memang sangat-sangat butuh perhatian dari kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, bagaimana dia? Oke. Kartunya di sini adalah Egg of Fire, sahabat kebahagiaan. Pernikahannya dia pada dasarnya ini memang cenderung panas sekali ya. Sering ada sebuah keributan dan dia sering meninggalkan pasangan sahnya dalam masalah apa, pergi, nggak diselesain. Egg of Fire ini sesuatu hal yang berlalu. Seakan-akan hubungannya dengan pasangan sahnya ini seperti masalah itu seperti menjalar dan dibiarkan liar, tak dipangkas. Simbolnya di sini adalah tanaman liar yang merambat ke atas. Memiliki makna bahwa orang ini memang tidak bisa menyelesaikan permasalahan secara internal, justru mengabaikan masalah internal dan kemudian mencari alternatif kepada kamu. Dan kamu mungkin sudah sadar hal semacam ini tidak baik. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada diri dia? Apakah dia masih mencintai pasangan sahnya? Orang ini masih punya gairah, karena elemen api di sini melambangkan tentang gairah. Dia masih punya gairah. Kalau masih punya gairah, artinya dia masih punya nafsu sama pasangan sahnya. Apakah mereka melakukan hubungan intim suami istri? Sudah pasti iya. Tapi untuk hatinya, untuk perasaannya, emosionalnya, ini kurang mendapatkan sensasi. Kalau kita membahas tentang seksualitas ya, sahabat kebahagiaan, di dalam sebuah hubungan yang cukup serius atau hubungan yang sudah menikah, seks itu memiliki 3 poin, yaitu sebagai penghasil keturunan, sebagai rekreasi, atau ekspresi cinta. Dan dia yang sudah memiliki keturunan untuk mengekspresikan cinta dia kepada pasangan sahnya sepertinya kurang mendapatkan feel-nya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu King of Fire. Sahabat kebahagiaan, berat banget ya kayaknya hidupnya dia. Dia hidupnya kayaknya tuh berat banget. Kenapa? Karena dia dibikin sendiri. Sebenarnya kalau permasalahan bisa diselesaikan berdua. Pernikahan kan ada 2 orang di situ, ada 2 kepala. Dia sama pasangan sahnya. Tapi karena orang ini mungkin keras kepala, yang seakan-akan dia menggantungkan segala sesuatunya ya pasangannya yang harus nyelesain. Dan energinya King of Fire di dalam pembacanya Kevin ya, kalau King of Fire atau King of One itu punya konotasi negatif tentang seorang laki-laki yang pada dasarnya adalah player, atau seorang perempuan yang pada dasarnya memang hanya mencari sebuah alternatif untuk kepuasannya saja, karena elemen apinya itu lebih cenderung dominan. Elemen api itu kan ibarat kata menyimbolkan tentang gairah, hawa nafsu, keinginan, ambisi. Dia memang punya ambisi yang besar banget sama sahabat kebahagiaan. Dan bahkan ambisinya dia mungkin bisa menghalalkan segala cara untuk yakinin kamu. Kalau dia pernah bilang, kita nikah sirih aja, terutama untuk sahabat kebahagiaan yang perempuan, jangan mau sahabat kebahagiaan, jangan mau. Karena Kevin lihat aja energinya di sini, sama internalnya aja ada masalah nggak beres. Gimana dengan kamu? Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, ada Ace of Water. Orang ini kalau sayang tuh sayang banget, cinta banget, menggebu-gebu di awal. Dia pada pasangan sahnya di hubungan awal itu menggebu-gebu banget, falling in love banget lah, cinta banget. Makanya cinta itu terkadang bisa menjadi ujian buat kita loh. Kita nggak boleh terlalu melekat kepada siapapun, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak kita, kepada siapapun kita nggak boleh melekat. Kenapa? Karena terkadang melekat itu membuat kita itu terbelenggu dan ketergantungan. Kalau tidak dipuaskan dari keterikatan itu, mungkin ada sebuah pemberontakan. Namun beda dengan seseorang yang menyelesaikan segala sesuatunya itu dengan kepala dingin, dengan bijaksana. Ya pasti semuanya bisa diselesaikan dengan bijaksana juga. Orang ini memang di awal sebuah pernikahannya itu memang menggebu-gebu. Sebenarnya dia masih cinta nggak sih sama pasangan sahnya? Masih ada gairah, masih ada emosional di situ.
Tapi kalau misalkan keinginannya atau sesuatu hal yang berkaitan dari pernikahannya itu dia tidak mendapatkan sebuah kepuasan, ya dia bisa jengkel dan kemudian cari alternatif sama kamu. Karena orang ini adalah tipikal orang yang memang haus akan sebuah kasih sayang. Dan apakah ini adalah bagian dari inner self-nya dia, bahwa ketika dia masih muda mungkin kurang mendapatkan kasih sayang, atau mungkin juga dia terlahir sebagai seorang broken home. Makanya dia kayak merefleksikan apa yang dia lihat ketika dia masih kecil atau ketika dia masih muda. Oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu Five of Water. Dia sebenarnya nggak bahagia sih, sahabat kebahagiaan. Five of Water di dalam kartu tarot, di dalam kartu Sorcerer's Tarot ini memiliki makna tentang ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan. Apakah dia bahagia dengan pasangan sahnya? Kevin lihat di sini jawabannya adalah tidak. Bagaimana kelanjutan hubungannya dia dengan pernikahannya? Ya mungkin karena faktor anak atau faktor lain ini yang membuat dia bertahan. Tapi kayaknya jawaban kayak gitu adalah jawaban yang klise, jawaban yang standar banget ya, sahabat kebahagiaan. Tapi Kevin lihat di sini, kamu tidak ada kuasa untuk merubah dia untuk menjadi apa. Nggak bisa, kecuali kesadarannya dia. Ya mudah-mudahan orang ini bisa sadar tentang tanggung jawabnya dia, sehingga dia tidak kelayaban kemana-mana demi hanya mendapatkan sebuah perhatian atau haus kasih sayang. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat bagian dominan kan energinya, ini udah ada kartu King of Fire, ini Emperor, panas. Ini elemennya apinya kuat banget sih, sahabat kebahagiaan. Dan Kevin lihat ya, yang sebenarnya terjadi, orang ini nggak pernah puas. Orang ini akan terus menggali sebuah hubungan, di mana hubungannya dia hanya ingin diperlakukan layaknya seorang emperor. Emperor itu istrinya nggak cuma satu, pasti punya selir. Apalagi di sini Emperor dan King of Fire. Kalau pembacanya di sini dia adalah laki-laki, dia bilang sama kamu mau dinikahin siri dan lain sebagainya, dia bisa melakukan itu untuk beberapa pernikahan. Maka cobalah untuk belajar untuk setia. Belajar setia itu gampang, yaitu coba untuk mencontohkan pada diri sendiri bahwa kalau aku misalkan setia sama diriku sendiri, pasti aku akan diperlakukan sama setia sama pasanganku. Karena pernikahan itu adalah sebuah refleksi jiwa. Kalian juga harus bisa belajar ketika kalian bertemu antara badan dan badan untuk melakukan hubungan seksual. Artinya kalian memang pada dasarnya menukar energi kalian. Maka dari itu, cobalah untuk bisa berubah untuk diri sendiri, terutama dia. Karena kamu kalau ngomongin dia kayak gini, didengerin. Tapi kalau nggak ada kesadarannya, ambiar saat kebahagiaan. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya. Tuh kan bener kan membara, kalian bisa lihat ya. Ini fiksi elemennya dia paling banyak adalah elemen api. Ini Ace of Fire. Kalau boleh dibilang, sebenarnya apa yang terjadi sih pada diri dia? Kenapa dia tuh kayak berharap banget sama kamu? Dia punya nafsu sama kamu. Dia bergairah sama kamu. Makanya jangan terlalu terbuka sama dia. Takutnya dia terlanjur masuk ke dalam ranah privasi kamu. Karena orang ini memang pada dasarnya penuh obsesi ya kepada kamu. Kemauannya tuh keras banget. Sekeras anunya ya mungkin ya. Tapi Kevin lihat ya, sahabat kebahagiaan. Dia kalau dalam ranah ini Kevin masukkan ke ranah dewasa ya. Karena ini mungkin bagian-bagian juga dari masalah pernikahan. Orang ini punya hasrat seksual yang besar. Tapi dia itu tipikal orang yang penuh dengan rasa penasaran. Dia bukan tipikal orang yang bisa setia pada satu tempat saja. Karena dia mempunyai fantasi, punya gairah yang besar. Kepada pasangan saya, ini secara seksualitas kurang mendapatkan sisi keseimbangan dalam ranah seks. Makanya dia tuh kayak berandai-andai sama kamu.
Dan kalau misalkan bahasanya dia di dalam sebuah chatting, di dalam sebuah telepon atau video call, ini nakal sama kamu, itulah gambarannya dia. Kalau dia bahasnya udah kebahas ke sana menjerumus ya, ini indikasi orang ini memang ngejar kamu secara ambisi dari ranah seksualitas, yang menunjukkan bahwa dia kurang puas mendapatkan sentuhan seksualitas dengan pasangan sahnya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu Four of Water, sahabat kebahagiaan. Dia kalau misalkan gak ditanggepin ngambek. Orang ini bisa ngambek loh, dan bahkan bisa manja banget sama kamu, dan mungkin pernah nangis di depan mata kamu, yang membuat kamu tuh kayak ngerasa, ya aku sepertinya lebih baik dari pasangan sahnya karena aku bisa nenangin dia, karena aku tahu sedihnya dia tuh kayak apa. Tapi jangan dijadikan ini sebagai alasan atau landasan jika dia memaksakan sebuah hubungan sama kamu, terutama untuk sahabat kebahagiaan yang perempuan. Jangan mau deh dijadiin istri sirih. Masih banyak contoh-contoh lain ya sahabat kebahagiaan, karena Kevin sering menghadapi permasalahan klien itu ada di situ. Ternyata istri sirihnya, ternyata diajak untuk menikah sirih, dan ketika berjalan prosesnya waktu di situ, sanubari hatinya tuh berkata bahwa jangan, tapi dipaksakan, akhirnya apa? Menderita. Kenapa seperti itu? Karena elemennya dia di sini yang terbaca adalah elemennya api, penuh dengan obsesi, penuh dengan ambisi. Dan kepada pernikahannya pun jangan sampai ini melibatkan hal-hal yang sifatnya adalah kekerasan secara fisik. Karena elemen api yang tidak terkontrol ini bisa menjadi temperamentalnya dia, atau sisi buruknya dia itu bisa muncul. Dia kasar loh sahabat kebahagiaan. Orang ini kasar kalau keinginannya tidak terpuaskan atau tersampaikan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke sahabat kebahagiaan, kartunya adalah The Hierophant. Ini simbolnya ada sosok yang di belakangnya banyak sekali tatonya. Dia punya luka batin yang amat sangat dalam, seakan-akan sudah membekas di dalam tubuhnya. Dan orang ini bukan tipe kalau orang yang mudah mengampuni atau memaafkan. Ada masalah sama pasangannya, mangkel, disimpan dalam hati, berantem, seakan-akan itu menjadi sebuah goresan luka bagi diri dia. Dan dia bukan tipe kalau orang pemaaf. Atau mungkin juga ciri-cirinya orang ini punya tato. Tapi tidak semua orang yang bertato itu jahat atau buruk ya sahabat kebahagiaan. Dan simbol dari tato di sini, ini adalah simbol dari luka batinnya dia, atau hal-hal yang sering dia alami dan dia belum bisa berdamai dalam kehidupannya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu King of Water. King of Water-nya keluar 2 kali. Ini kartu King of Cup sama dengan kartu King of Water, dan di sini adalah kartu King of Water. Saat kebahagiaan orang ini tuh memang terkadang romantis buat kamu. Dia memang romantis, dia memang melankolis, dia memang bisa menyuguhkan banyak hal yang membuat kamu tuh kayak seneng. Hati kamu tuh terisi banget sama dia. Iya, dia punya kemampuan itu yang membuat orang tuh terlanjur nyaman. Dan inilah yang membuat kamu menyayangkan jika misalkan kamu mengambil keputusan untuk menyudahi, karena dia sayang sama kamu. Tapi kalau misalkan antara hati, pikiran, perasaan kamu ini tidak sinkronisasi, ya mungkin ya kamu ngikutin apapun kemauannya dia. Sebenarnya dia tuh baik loh sahabat kebahagiaan. Kalau dia baik di sini, dia bisa bijaksana, mungkin dia bisa menyelesaikan permasalahannya dengan pasangan sahnya. Seakan-akan dia menjadi korban, padahal dia adalah pelaku utamanya. Seakan-akan istrinya atau suaminya adalah korban, adalah pelakunya, dan dia adalah korbannya. Tapi kebalik sahabat kebahagiaan, seakan-akan dia itu kayak paling menderita sendiri deh. Padahal enggak sahabat kebahagiaan, enggak seperti itu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, kartunya adalah Two of Fire. Di sini ada kartu Ace of Fire, di sini ada kartu Two of Fire, King of Fire. Dia ini kadang-kadang tuh buat kamu tuh kayak selalu berharap banget sama dia. Seakan-akan bawahnya tuh ngangenin terus. Karena dia bisa ngertiin kamu sih.
Lalu yang Kevin lihat, ketika sesuatu hal terjadi antara kamu sama dia, terutama dalam ranah komunikasi, mungkin kamu berpikir untuk menyudahi atau ngeblokir dia, tapi tiba-tiba kamu ada perasaan rindu sama orang ini. Kenapa? Karena di sini di kartu King of Water, orang ini sudah sama juga, sudah buat hati kamu tuh kayak diobok-obok perasaannya sama dia. Meskipun kamu udah menghindar sama dia, kamu tiba-tiba rindu sama orang ini. Nggak tahu kenapa bisa terkoneksi semacam ini. Dia pakai black magic nggak sih? Dia pakai pelet nggak sih? Dia pakai apa gitu nggak sih? Kevin rasa ini bukan energi yang berkaitan dari black magic. Ini murni tentang tingkah lakunya dia, dan kebetulan juga sahabat kebahagiaan nanggepin, akhirnya ke koneksi. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Knight of Air. Sahabat kebahagiaan, orang ini memang berani ya. Orang ini memang berani. Orang ini memang pantang menyerah ya, untuk terobsesi sama kamu. Tapi yang jelas di dalam sebuah pernikahannya dia sering menghindari. Bagaimana dia dengan istrinya, bagaimana dia dengan suaminya atau pasangan sahnya. Sering menghindari. Sering menghindari. Apakah bahagia di sana? Kevin lihat jawabannya adalah tidak bahagia. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Two of Air. Sahabat kebahagiaan, tapi dia nggak bisa mengambil keputusan. Two of Air ini memiliki makna tentang keputusan yang tidak bisa diambil. Ya udah, stagnasi di situ. Dan jika sahabat kebahagiaan yang terjebak di dalam hubungan semacam ini, kamu nggak bisa nyalahin pasangan sahnya. Kamu nggak bisa menilai buruk tentang pasangan sahnya. Kalau kamu bisa menilai pasangan sahnya atau siapapun pendampingnya dia, kamu lihat dari dia bagaimana menyelesaikan masalahnya dengan yang sah. Kalau dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan yang sah, artinya orang itu bisa berperilaku adil. Tapi kalau nggak sama sekali dan membuat kamu kebingungan, terlalu banyak yang ditutup-tutupi, tidak jujur sama kamu, ini mungkin bisa terjadi juga hubunganmu di selanjutnya sama dia. Oke, ini energi yang bisa Kevin lihat berkaitan dari yang sebenarnya terjadi dia dengan pernikahannya. Terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang muncul untuk pembacaan kita. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Ada Pisces, sahabat kebahagiaan. Selanjutnya ada Aquarius. Selanjutnya ada Virgo. Ada Sagittarius. Ada Libra. Oke, sahabat kebahagiaan, Kevin dapat intuisi di sini untuk Libra. Untuk kamu atau dia yang berzodiaknya Libra, jangan mudah mengambil sebuah keputusan di dalam pernikahannya di sini. Karena terkadang pernikahan ini bisa menjadikan sebuah permasalahan yang berkelanjutan. Maka dari itu, cobalah untuk bijak di dalam mengambil keputusan. Kalian yang berzodiak Libra atau dia yang berzodiak Libra, ini butuh sosok pendamping, orang yang bijaksana untuk menemukan sebuah solusi. Dan butuh masukan juga. Selanjutnya, Taurus. Taurus muncul di sini. Selanjutnya ada Cancer. Selanjutnya Capricorn, dan yang terakhir di sini adalah Aries. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Bisa zodiak kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak usah khawatir. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Oke, untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama ada huruf F untuk Fanta, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf L untuk Luna, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf A, ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf P untuk Papa, ada huruf N untuk Nano, ada huruf W untuk Woman, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf E untuk Eropa,
ada huruf B untuk Bravo, ada huruf C untuk Charles, ada huruf T untuk Tango, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf V untuk Vera, dan yang terakhir ada huruf Q untuk Queen. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Bye-bye. Matai Masyo.